Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala washabbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama dan utama marilah kita bersyukur pada Allah bahwa hanya atas izinnya lah pada siang hari ini kita mampu menunaikan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke haribaan qudwah dan uswah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sebagai umatnya bisa beritibak semaksimal mungkin, dan kita tentu berharap nanti di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada kesempatan kultum siang hari ini saya ingin membawakan tema yang pendek, yaitu meneguhkan kembali visi dan misi hidup kita sebagai seorang muslim. Istilah visi dan misi sudah sangat familiar dalam hidup kita. Bukan barang yang asing, bukan barang yang tidak kenal, tapi sudah sangat familiar. Apakah visi itu? Visi adalah pandangan jauh ke depan atau cita-cita jangka panjang yang hendak kita capai. Sedangkan misi adalah strategi, cara, program-program yang hendak kita laksanakan dalam mencapai visi kita tersebut. Pada tahun 90-an ada sebuah survei yang menyatakan bahwa ketika ditanya dua hal, peserta menjawab, apakah Bapak Ibu Saudara telah mempunyai visi hidup? Ternyata hanya 12% yang menjawab sudah punya visi. Artinya yang 78% dalam hidupnya tidak punya visi apa-apa, alias tidak jelas. Sedangkan ketika ditanya kembali yang lebih dalam, apakah Bapak Ibu Saudara mereview, mengevaluasi visi tersebut? Ternyata turun menjadi separuhnya, tinggal 6%. Hadirin sekalian, hidup kita ini amat sangat pendek. Oleh karena harus jelas arahnya, harus terbimbing langkah-langkah kita. Oleh karena itu tema ini bisa kita baca dalam satu surah dalam 3 ayat yang berbeda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Faminan nas may yaqul Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Inilah tipologi manusia yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata visi hidupnya hanya sebatas hidup di dunia, hanya ingin bermohon pada Allah mendapatkan kebaikan, kesuksesan, kejayaan sebatas hidupnya di dunia yang amat sangat pendek ini, sangat short term, sangat pendek. Dan mereka tidak mendapat bagian apa-apa di akhirat. Orientasi hidupnya hanya untuk dunia semata. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, hanya untuk dunia saja yang amat sangat temporary. Wal akhiratu khairum minal ula. Akhirat tentu lebih baik dibanding yang awal, yang dunia ini. Tapi ternyata sebagian manusia punya orientasi hidup
visi hidupnya hanya sebatas mencapai kesuksesan di dunia. Ini yang pertama. Tipologi yang kedua adalah disambung dalam ayat 201 surat Al-Baqarah. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tipologi manusia yang kedua adalah punya visi hidup yang jauh ke depan. Orientasi hidupnya tidak sebatas di dunia ini, melainkan juga ke akhirat. Ingin hidup di dunia jaya, bahagia, sukses, tetapi juga berharap agar di akhirat juga sukses, juga bahagia, dan ditutup agar dihindarkan dari siksa api neraka. Ini tipe yang kedua. Sedangkan tipe yang ketiga adalah bisa kita baca dalam surah yang sama ayat 207-nya. Faminan nas may yaqul, dan sebagian manusia juga mengatakan bahwa mengorbankan dirinya dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah. Yang dicari adalah ridhonya Allah. Pertanyaannya adalah, kita bermohon untuk jaya di dunia, jaya dunia dan akhirat. Apakah kalau tidak ridho diberikan? Tidak tentunya. Jadi kata kunci yang terpenting adalah visi hidup seorang muslim, seorang mukmin adalah ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Surah 2 ayat 207 ini asbabul nuzulnya adalah ada seorang sahabat Rasul yang namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suatu ketika beliau ingin ikut Rasul hijrah ke Madinah, menyusul Rasulullah. Ketika dalam perjalanannya menaik kendaraannya, tentu dikejar oleh sebagian kelompok Quraisy, dikejar. Lantas sahabat kita ini turun dan bertanya, mengapa kamu mengejar saya ingin menyusul Rasulullah? Saya ini, kata Suhaib, ahli memanah, sangat jago memanah. Kalian tidak akan sampai kepada saya membunuh saya, tapi sebaliknya dengan panah saya ini, dengan pedang saya ini, kalian semua akan mati. Sekarang hanya ada dua pilihan. Kalian mau harta atau mau membunuh saya, mengejar saya, menyetop saya. Kalau kalian ingin mempunyai harta, memiliki harta, silahkan datang ke rumah saya di Mekah, silahkan semua diambil. Jangan dikejar saya, ingin menyusul Rasulullah. Ternyata rombongan tadi milih dunia, Bapak sekalian. Balik ke Mekah, ingin memperoleh harta yang dari Suhaib tadi itu. Sahabat Suhaib melanjutkan perjalanannya dan sampai kepada Rasulullah, mengadukan kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, wahai Suhaib, perdaganganmu adalah sukses, berhasil, beruntung. Lalu turunlah surat ini, surah 2 ayat 207. Ibu bapak sekalian, jadi mulai hari ini kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin tentu sudah punya visi yang jelas, bahwa visi kita adalah kita ingin menggapai ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, insya Allah hidup di dunia juga jaya, sedangkan makamnya masing-masing. Di akhirat juga seperti itu, dan juga dijauhkan dari neraka. Inilah visi kita. Kuncinya adalah apakah Allah ridho apa tidak. Lantas untuk mencari visi kita yang bagus itu, menggapai ridhonya apa misi kita, langkahnya apa, strateginya apa. Allah juga memberikan petunjuk pada kita semua. Bisa kita baca dalam surah 6 ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, barusan kita lakukan, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam.
Jadi salah satu misi yang pertama adalah sesungguhnya sholatku perkara yang paling penting, tidak ada perkara yang lebih penting dibanding sholat. Sholat adalah amal yang maha penting, yang amat sangat penting. Sebab Rasul memberikan petunjuk kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti mula-mula di yaumil hisab yang diperiksa adalah tentang sholatnya, bukan hartanya, bukan kedudukannya, bukan anaknya berapa, bukan networkingnya berapa jauh, bukan, tentang sholatnya. Saluhat saluha sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain ikut baik. Artinya sholat menjadi barometer dalam hidup kita ini, menjadi ukuran utama dalam hidup kita ini. Amal kita itulah sholat nomor satu. Ternyata kalau sholatnya buruk, sholatnya bolong-bolong, tidak bagus, amal yang lain juga ikut buruk. Oleh karena itu marilah mulai ini kita sadar bahwa sholat hanya tidak sekedar menggugurkan kewajiban kita. Kita tunaikan dengan khusyuk, dengan gerakan yang tumakninah, dengan bacaan yang fasih, yang tartil, hudurul qalbi, hati kita selalu terpaut dengan Allah. Dan pasca sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inilah esensi sholat itu. Sholat kita tidak mengubah diri kita melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti bisa jadi belum ke sana. Implikasi sholat kita yang khusyuk di dalam masjid, di tempat ibadah adalah pasca sholat, apakah kita mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar? Ini pertanyaannya. Jika belum, bisa jadi memang masih lewat, bisa jadi belum kualitasnya bagus. Ini pertama tentang sholat. Yang kedua, ibadahku. Seluruh aktivitas hidup ini, apabila kita nawa itu mengharap ridhonya Allah, kita awali dengan basmalah, seluruh pentahlah kita lakukan, hal yang baik kita itulah ibadah. Bapak ibu yang pagi-pagi dari rumah berangkat ke kantor, bismillahirrahmanirrahim, dengan niat mengharap ridho Allah, mencari nafkah, itu juga ibadah. Bagi ibu bapak yang pekerjaan adalah seorang guru, pendidik, dosen dan sebagainya, itu juga ibadah. Ibu bapak yang kerja pedagang, itu juga ibadah. Seluruhnya ibadah tergantung niat kita. Yang keempat adalah hidup dan matiku untuk Allah. Sholat kita, seluruh ibadah kita, baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, hidup kita dan mati kita harus yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah ini, kita setiap malam Jumat sering baca surah ini, Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Ya. Allah menciptakan mati dan hidup, mati dulu baru hidup. Seperti ayat tadi. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi sekarang kita posisi dengan hidup, sedang diuji Allah. Sedang diuji apa? Ayyukum ahsanu amala. Manakah yang paling baik amalnya? Nah ini. Kata kunci dari ayat ini adalah ahsanu amala, amal yang terbaik. Kata orang sekarang omong yang the best, yang good performance, the best performance. Ya, ini nih. Kalau kita kerja di kantor, setiap satu semester, setiap tahun diberikan evaluasi. Kalau PNS ada DP3, kalau yang dengan kinerja, kalau nilai kita the best, nilai kita mumtaz, yang terbaik, itulah ayat tadi itu. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita bekerja harus yang terbaik. Bukan asal kerja, hanya rata-rata, bukan. Ayyukum ahsanu amala. Jadi amal-amal yang terbaiklah yang mampu mencapai ridhonya Allah. Katakanlah sholat kita tadi, alhamdulillah, begitu khusyuknya. Kalau kita salah-salah, tidak ngefek dalam kehidupan sehari, apa coba kita bayangkan? Tidak ayyukum ahsanu amala.
kita tidak mampu mempersembahkan sholat terbaik. Ini kita harus mampu melakukan sesuatu yang sifatnya harus orientasi the best, the top, yang mumtaz, yang excellent. Ini bukan yang sedang saja, bukan yang average, bukan. Karena apa? Seorang muslim, seorang mukmin orientasi hidup jangka panjang sampai akhirat. Kita bawa bekal yang terbaik, bekal kepada Allah, bukan yang ecek-ecek. Sebagai kata kuncinya adalah untuk membimbing hidup kita ini, untuk membimbing hidup kita ini agar terus terarah, ada satu keyword, ada satu kata kunci yang perlu kita tulis tebal-tebal bila perlu. Kalau saya melakukan ini, apakah Allah ridho apa tidak? Nah ini mohon ditulis dalam buku kita masing-masing, dalam handphone kita masing-masing. Kalau saya melakukan seperti ini, Allah ridho apa tidak? Kalau Allah nggak ridho, nggak tercapai visi kita. Jadi kesimpulan sebagai konklusinya adalah agar kita mampu menggapai visi kita, ingin menggapai ridhonya Allah, marilah kita persembahkan kepada Allah kinerja terbaik kita, karya-karya terbaik kita, gagasan-gagasan terbaik kita, amalan-amalan terbaik kita. Mulai ibadah yang mahdoh, yang sudah clear kaifiatnya, sudah jelas dari Rasul kita, mau ibadah yang am, yang sifatnya umum, bermuamalah juga ibadah. Mari kita berikan yang terbaik, yang the best. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kalau kita hanya melahirkan gagasan-gagasan, karya-karya, apapun hasil dari kerjaan kita yang biasa saja, kita belum sampai ke sana. Padahal kita setiap malam Jumat baca itu tuh, bahkan setiap hari kita menghafal al-mulk itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya, kalau kita tidak mampu mempersembahkan yang terbaik, kira-kira lulus nggak dari ujian Allah? Ini pertanyaannya. Kan tadi begitu ayatnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita semua, apakah kita mampu mempersembahkan amal yang terbaik. Kalau amal kita sedang-sedang saja, apalagi buruk, nggak mampu mencapai ini ternyata. Jadi mulai hari ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita tetapkan secara baik. Visi hidup saya jelas. Bapak Ibu kalau ke perusahaan yang maju-maju, yang nasional multinasional, semua ada visi teman-teman. Visionnya apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada. Misinya ini. Itulah memang tujuan kita. Kita sebagai personal, sebagai pribadi juga seperti itu, harus punya visi. Kalau survei tahun 90-an ternyata hanya 6% yang memaintain visinya, bisa jadi akan meningkat kita nih kalau semua punya visi yang jelas. Semua kita lakukan, pertanyaan adalah kalau saya melakukan ini, Allah ridho apa tidak? Sama sekalian, inilah barangkali kultum yang tidak terlalu panjang, namanya kultum kuliah terselah antum. Jadi tidak berpanjang-panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih. Inilah perdana bagi saya di sini, alhamdulillah dapat kehormatan dari Pak Ustadz Ismail Hasim. Beliau adalah ketua Basnas. Saya juga kebetulan di Basnas, Pak. Beliau di Basnas sebagai ketua, saya sebagai wakil ketua 3 yang di keuangan. Ya, itu kebetulan beliau mengundang kita ke sini. Inilah perdana bagi saya untuk kultum. Terima kasih Pak Ustadz Syarif, Ustadz Lili Ghazali yang telah memberikan kesempatan ini. Mudah-mudahan sekelumit kultum ini ada manfaatnya dan kita mulai menatap masa depan dengan arah yang jelas. Jangan sampai belak-belak nggak jelas, menjadi suram kembalilah visi kita ingin menggapai ridhonya Allah. Dengan bingkai kata keywordnya, kalau saya begini, Allah ridho apa tidak? Saya kira demikian, terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.